dalam visi yang disampaikan oleh siapa? Apa visinya tadi? Berakhlakul karimah, berwawasan, kafah, terus cerdas. Itu tadi diambil bukan dari sembarangan otak, bukan, tapi dari hadis, dari Quran. Terus coba Ustaz, betul ya? Coba. Innama buistu liutamima makarima akhlak. Aku diutus oleh Allah, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Wa fi riwayatin innama buistu liutamima masalihal akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Makanya kita punya misi, anak-anak kita itu supaya berakhlakul karimah, itu dididik di sini. Nah, kemudian mempunyai wawasan yang kapah. Bagaimana? Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafa. Hai orang-orang yang beriman, masuklah, laksanakan Islam secara kafah, secara kemenyeluruhan gitu. Sanes ayeuna hanya ukur sapotong-sapotong. Ayeuna cerdas. Rasulullah menjelaskan yang disebut dengan al-kaisu, orang yang cerdas. Bagaimana bisa cerdas? Anak bila seandainya tidak dididik dengan didikan agama paling utama. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah mereka yang selalu ingat kepada siapa? Kepada Allah. Ingat kepada kematian, ya, ingat kepada dosa. Itulah yang disebut orang cerdas. Maka di sini visi kita adalah mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas. Ya, jangan tidak mendidik jadi anak-anak yang pintar, tidak. Tidak sedikit orang pintar tapi itu benar. Terus deh, pintar hebat. Coba anu ngabobol ayeuna bang, kira-kira jelema bodoh atau pintar? Pinter. Nah, ya, mau ayeuna anu ecek-ecek seperti itu manaon tah? Ayeuna ngabobol bang, mau bisa. Tapi orang pintar, tapi itu benar. Kita mendidik anak menjadi orang pinter plus di dalamnya orang yang benar gitu. Makanya disebutnya mendidik anak-anak yang berprestasi, kemudian di dalam sananya adalah anak yang soleh dan soleha. Itu yang kita inginkan ya. Alhamdulillah ini anak-anak pinternya luar biasa, paling pintar alhamdulillah ya. Setelah kita evaluasi baru saja 1 semester yang sekarang kita bebas diberikan untuk mendidik anak, prestasinya luar biasa. Tanyakan ke santrian. Anak-anak kita sudah kemarin prestasinya gimana Pak? Udah ke tingkat apa? Ke tingkat provinsi ya Pak Ustaz ya. Ini anak Pak Ustaz nih. Alhamdulillah. Tingkat provinsi di bidang IPA. Kemudian juga matematika. Ya, kita juara kedua di mana? Di Sakota Sukabumi, coba bayangkan. Juara kedua Sakota Sukabumi. Kan hal yang luar biasa. Ya, di Sukabumi itu ada berapa MTS-nya Pak? 27. Ada 27, berarti bisa mengalahkan sekian. Kebayang, ya. Kemudian matematik IPA-nya juga sama. Kemudian IPS ya Pak. Kemudian kita ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi ya, mungkin kita ya bukan kita pengen menang dan kalah ya. Kita menginikan anak, kemampuan anak, ternyata alhamdulillah di tingkat provinsi ya, salah satu anak bisa mendapatkan ranking berapa? Ranking ke-10 besar dari 86. Bayangkan Ibu ya, bayangkan. Ini kita yang dianggapnya kumuh, yang dianggapnya masalah dah. Mungkin kesebagian mah memicingkan mata gitu ya. Ada apa sih? Ada salah patah teh naon. Tadi disampaikan luar biasa lamun tes kalau luar. Abdi ge kadang-kadang dia anak urang teh Pak teh naon geuning gitunya. Pas keluar, Pak Abdi lagi setia. Lagi setia. Padahal di dia teh disebutkan pang naonna gitu tanya. Pang bucitna mungkin disebut bucitna. Tapi pas keluar luar biasa. Gitu ya. Mereka kapake segalana kapake. Nah ini jadi dalam rangka pendidikan ini mari kita sama-sama untuk mendidik anak-anak kita diarahkan kepada visi dan misi yang tadi disebutkan. Nah kemudian itu ada didik. Tentunya kalau mendidik anak itu supaya bisa mereka itu betul-betul menjadi anak yang terdidik berilmu, tentunya tidak bisa seorang-seorang harus ada saling dukung. Tadi disampaikan dukungnya dari siapa? Dari sebuah pendidikan itu adanya pendidik yang disebut murabi, adanya yang dididik disebut mutarabi, kemudian tempat pendidikan dan yang
menyampaikan atau orang tua yang memberikan anaknya untuk dididik. Maka kerjasama ini yang luar biasa yang akan menjadikan anak-anak kita berilmu. Kalau tidak seperti itu jangan diharapkan. Pengen anak pinter misalnya, anak bager tapi kitanya masya Allah, ya. Nah, gitu. Kemudian yang budak didik, kemudian anak arahkeun, ku diarahkeun ya budak mah. Nah, kapanan kepala kelas alhamdulillah anak-anaknya sekarang sudah diarah-arahkan pesantren dan sebagainya. Ya beliau sendiri karena tidak mau kekalahkan oleh siapa oleh anaknya, beliau sendiri memaksakan diri memaksakan diri untuk kuliah S2 ya. Nah, alhamdulillah kita saya punya murid beliau ya. Sesungguhnya orang yang hebat itu adalah yang bisa memberikan kehebatan kepada yang lain. Saya hebat gitu ya, walaupun saya tidak kuliah. Nah, beliau sekarang kemudian beliau juga masih kuliah. Semuanya guru-guru di sini alhamdulillah untuk meningkatkan kualitas dalam mendidik anak mereka itu pada kuliah. Ya beliau yang memberikan support untuk mereka itu bisa kuliah semuanya. Ini para ibu semuanya. Jadi jangan takut anak dikesinikan, takut jangan. Insya Allah gitu. Ya, kemudian selain daripada arahkan, kemudian mungkin yang terakhirnya adalah kawin ya. Anak itu adalah pertama budak ya, biayaeun, urusan, didikeun, arahkeun, kawin. Nah, itu seperti itu. Barang tuntasan Pak Ustaz seperti itu. Can tuntas tetep orang masih kena ngaran budak mah budak urang jeung budak urang we. Tetep masih akan tanggung jawab gitu. Karena menjadi anak. Nah, selanjutnya itu nasihatnya kepada kita. Kemudian tugas saya sebagai BK bimbingan konseling ya. Ini alhamdulillah sampai hari ini belum ada permasalahan yang ini Pak Ustaz ya. Belum ada permasalahan yang luar biasa. Tapi mungkin ada masalah-masalah yang biasa mah itu sudah terbiasa ya. Masalah anak dikit kali-kali ngerokok itu sudah biasa. Artinya permasalahan tapi saya tidak membiarkan hal itu ya. Bedanya dengan sekolah luar, saya rasakan kita itu perhatian bukan hanya di sekolah, termasuk di luar sekolah. Ketika kita melihat, jadi itu anak saya, karena sudah merasa anak gitu ya. Itu anak saya, Pak, itu anak saya gitu melakukan itu. Gimana itu? Tidak menyebutkan, biarin di luar sekolah itu. Bukan, tidak begitu. Kepala sekolah tidak begitu. Iya, itu anak kita panggil lah, walaupun kita di luar sekolah. Ini kehebatannya. Kira-kira kalau anak ibu diperhatikan, ya. Bukan tidak cuma di sekolah saja, di luar sekolah diperhatikan, kira-kira ridho teh. Abi mah ridho Pak Ustaz misalnya di luar sekolah mah, karena eta mah tahu jawab abi eta mah sanaona arek kumaha oge. Abi teu tiasa kitu. Abi di dia anu pangpayunna ya membuka MTS itu gitu. Jeung budak teh geus ngarasa kumaha mah gitu. Lamun ningali jadi Allah itu anak saya. Jadi nganggapnya anak saya. Karena memang dia itu dididik oleh kita. Nah ini tolong para ibu sekalian, bila seandainya saya kepiluan misalnya, menyampaikan, Bu, anak ibu kemarin kelihatannya di sana. Oh gitu ya, alhamdulillah Pak Ustaz bisa menyampaikan. Itu luar biasa, saya tuh gembira, berarti mendukung. Kalau seperti itu, jangan biarin lah di sana mah nggak apa-apa. Itu mah tanggung jawab saya, misal gitu contohnya. Tapi alhamdulillah tidak ada seperti itu. Ibu-ibu semuanya ya di sini merasa bahagia lah ketika itu diperhatikan, bukannya di sekolah saja, tapi diperhatikan di dalam. Saya udah beberapa orang dipanggil juga tidak di hadapan anak-anak yang lain bila ada kesalahan. Panggil di kantor, tanya dengan cara baik gitu ya, selesaikan dengan cara baik. Alhamdulillah mereka itu banyak berubah, kemudian mereka itu menyadari, akhirnya ya mereka itu bisa diarahkan. Inilah perbedaannya mungkin yang paling menonjol juga Pak Kepala Sekolah ya di kita itu adalah memperhatikan anak bukan hanya sekedar di kelas atau di sekolah, ternyata di luar juga. Kalau keperhatian, kalau diketahui itu merasa bahwa ini adalah anak saya. Ini para ibu sekalian. Jadi sekali lagi mari kita sama-sama dukung anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi benar-benar anak-anak yang soleh dan anak-anak yang soleh. Karena itulah yang paling kita inginkan. Karena perhiasan yang sangat ini adalah yang sangat mahal, yang sangat tinggi adalah punya perhiasan, yaitu anak-anak soleh dan anak-anak yang soleh. Bagaimana cirinya anak-anak soleh? Jangan banyak-banyak, 2 saja cirinya. Bila seandainya ada di rumah, kita senang melihat anak ada di rumah.
Ya, senang banget melihat ada anak di rumah. Itu ciri. Senang banget ada anak-anak di rumah sekarang ribu-ribu ya anak anak semua kumpul belum ya banyak. Nah, dari pesantren-pesantren lihat ya Allah senang banget. Itu ketika ada di rumah. Ketika di luar rumah ya tenang. Di rumah senang, di luar tenang. Kenapa tenang? Ya anak saya mah tidak mungkin akan melakukan apa-apa karena saleh itulah tandanya di antara anak-anak saya. Mungkin kalau berbicara banyak dan sebagainya, urusan kita adalah pembagian rapat pada kesempatan ini. Tapi saya mungkin baru sekarang gitu ya menginginkan waktu untuk bisa hadir pada kesempatan ini. Dan kemarin kepala sekolah juga mengajak untuk bisa hadir, inginnya semuanya, tapi insya Allah ada, cuma di bawah komunitas ini, wali kelas dan sebagainya. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, itu kesalahan dari kebetulan saya sendiri. Bila ada benarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar kepada Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, sebelum diserahkan ke moderator, saya ingin mereview dulu materi yang barusan Ustaz Latif sampaikan. Apa judulnya Bu? Apa judulnya? Budak. Naon Bu? Teh ade naon? Budak. Naon budak teh? Bena biayaaneun, una urusaneun, didikeun, terus arahkeun, kawinkeun. Ya, mudah-mudahan dengan kalimat budak diresapi oleh ibu supaya semakin kuat dalam mendidiknya, semangat dalam mengarahkannya, jangan putus asa ya. Masalah di rumah, masalah biasa anak itu kita tangani bersama-sama ya. Karena hidup adalah masalah. Kalau nggak mau masalah, ya jangan ada di dunia. Ya silakan Pak Syahbudin.